تنزيل من رب العالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang banyak sekali memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Nikmat jasmani, nikmat yang dapat dilihat oleh pandangan mata, Bapak Ibu, yang mana manusia merasa dan menyadari itu adalah nikmat. Sedangkan nikmat rohani adalah nikmat yang tidak dapat dilihat oleh pandangan mata, tapi dia dapat dirasakan, sehingga banyak manusia tidak menyadari bahwa itu sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat jasmani akan putus bersama kita apabila kita sudah meninggal dunia. Sedangkan nikmat rohani ini nikmat yang akan terus bersama kita walaupun jasad kita sudah meninggal dunia. Jamaah rahimakumullah. Di antara nikmat rohani yang harus kita syukuri yaitu nikmat ilmu. Karena ilmu kebutuhan ruh. Bahkan ulama mengatakan kedudukan ilmu itu seperti kedudukan ruh atas jasad. Jasad tanpa ruh, maka jasad itu tidak ada gunanya. Maka ruh tanpa ilmu, maka ruh itu tidak ada gunanya. Jamaah rahimakumullah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kita makan dan minum sehari 3 kali, jamaah rahimakumullah, atau 2 kali. Sedangkan ilmu kita butuhkan setiap nafas kita, setiap gerakan kita, setiap aktivitas kita, jemaah rahimakumullah. Maka bersyukurlah kepada Allah apabila Allah membimbing kita untuk mendapatkan nikmat ilmu, memahami ilmu agama, Bapak Ibu. Ya, memahami ilmu agama. Dengan bertambahnya ilmu, insya Allah bertambah kualitas hidup kita. Makanya dalam Al-Quran itu kan tidak ada doa meminta tambahan kecuali meminta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Baik jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup Nabi yang paling kita cintai, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, masih ingat enggak terakhir sampai mana sirahnya? Pasar enggak? Oh iya, kita sempat cerita pasar gadang waktu itu. Oh iya, masih ingat saya. Baik ya. Sekarang kita masuk jihad perang.
Saya langsung saja ya, perang Badar Bapak Ibu. Biasanya harusnya urutannya itu membahas tentang jihad dulu, karena banyak orang yang salah paham tentang jihad. Tetapi saya langsung masuk ke jihad perang Badar ya. Baik jemaah rahimakumullah, ini sekilas sebelum kita masuk ke perang Badar ya. Kita pahami dulu makna jihad ya. Jihad itu ada pengertian secara umum, ada pengertian secara khusus ya. Jihad secara bahasa adalah bersungguh-sungguh. Jadi semua perbuatan kita yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai ridha Allah itu bisa disebut dengan jihad. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami akan sampaikan kepadanya. Ya, jadi jihad secara umum yaitu segala perbuatan seorang muslim yang dilakukan dengan segenap kemampuan dan kesungguhan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun jihad yang bermakna khusus Bapak Ibu, memerangi orang kafir yang tidak ada ikatan perjanjian damai dengan kaum muslimin, bahkan menyatakan permusuhan terhadap umat Islam. Ya, itu jihad bermakna khusus. Adapun jihad yang akan kita bahas ke depannya yaitu jihad yang bermakna khusus jemaah rahimakumullah. Baik. Kemudian macam-macam jihad ya. Jihad ada 5 macam. Ada jihadun nafsi, jihad memerangi hawa nafsu. Ya, ini jihad yang paling susah karena kita memerangi diri kita sendiri ya. Orang bisa berperang menang lawan orang lain, musuh yang dari luar, tapi kadang dia kalah dengan musuh yang ada di dalam dirinya sendiri. Makanya jihadun nafsi dikatakan oleh Nabi sebagai jihadul akbar, jihad yang besar. Jemaah rahimakumullah ya. Kemudian yang kedua jihadus syaitan, jihad memerangi setan. Ini juga jihad yang tidak mudah karena musuhnya tidak kelihatan. Sehingga cara memerangi syaitan dengan memerangi musuh yang nampak itu beda Bapak Ibu ya. Kita memerangi syaitan itu caranya banyak. Di antaranya adalah dengan banyak mengucapkan kalimat ta'awuz ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua di antaranya dengan puasa. Kata Nabi, setan itu masuk ke dalam darah manusia dan dia mengikuti aliran darah manusia, maka tahanlah dia dengan puasa. Tutuplah jalannya dengan puasa. Anak muda yang sudah matang usianya, kemudian jemaah rahimakumullah dia punya syahwat yang tinggi, namun dia tidak mampu menikah karena tidak punya biaya Bapak Ibu, maka dia disarankan oleh Nabi untuk apa? Puasa. Puasa jemaah rahimakumullah, karena puasa itu bisa menekan gangguan syaitan melalui pintu hawa nafsu. Pintu syaitan itu kata ulama 3. 1, ghaflah, ketika kita lalai dia akan mudah masuk. Yang kedua syahwat, yang ketiga ghadab, marah Bapak Ibu ya. Kemudian termasuk cara memerangi syaitan kata ulama adalah bidzikri, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap aktivitas kita itu ada zikirnya kan? Ada zikirnya Bapak Ibu. Aktivitas kita itu mau makan ada zikirnya, selepas makan ada zikirnya ya kan? Bahkan mau tidur juga ada zikirnya, ke kamar mandi ada zikirnya. Itu supaya aktivitas kita tidak tidak dipengaruhi oleh syaitan. Bahkan sejak awal kita sudah berusaha menjauhkan diri kita dan anak keturunan kita dari syaitan. Kapan itu? Ketika kita hendak mendatangi pasangan kita, kita disunahkan berdoa meminta berlindung kepada Allah dari syaitan. Hafal nggak doanya Pak? Jangan bilang nggak hafal, sudah usia 60 kok nggak hafal. Jemaah rahimakumullah. Ya, doanya kan itu bukan doa yang kotor Bapak Ibu. Ya, itu doa yang baik jemaah rahimakumullah. Allahumma jannibna syaitan. Nggak hafal lagi. Ya. Allahumma jannibni syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ya.
Jangan sampai ketukar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baik, itu doa yang sangat luar biasa. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan apa yang kau berikan dengan hubungan ini dari syaitan. Kata Nabi, siapa yang membaca doa itu sebelum dia mendatangi istrinya, maka anaknya kelak tidak akan dipengaruhi dan dibuat bahaya oleh syaitan. Jamaah rahimakumullah. Subhanallah. Kenapa banyak anak sekarang yang gentayangan menjadi syaitan, Bapak Ibu? Karena orang tuanya tidak membaca doa. Jamaah rahimakumullah. Jadi sejak awal kita sudah berusaha untuk menjauhkan diri kita dan anak keturunan kita dari syaitan. Jamaah rahimakumullah. Ya. Ketika anak itu lahir, Bapak Ibu, anak itu ditusuk oleh syaitan. Hadisnya sahih. Makanya anak yang lahir itu kan dalam keadaan menangis. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian sunnah saat itu dibacakan apa? Dibacakan doanya Hanna, ibunya Maryam. Anak pas baru lahir itu dipegang kepalanya, dibacakan. Kalau anaknya perempuan, inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Engkau ya Rabb, untuknya dan untuk keturunannya, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Hafal nggak doanya? Ini kalau ditanya doa mesti nggak hafal jenengan. Ya. Baik. Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kalau perempuan kalau laki-laki inni u'iduhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Engkau ya Rabb, untuknya, untuk keturunannya dan dari syaitan yang terkutuk. Ya, jemaah rahimakumullah. Makanya keturunan Maryam itu ketika lahir gak nangis, Bapak Ibu. Siapa namanya? Nabi Isa alaihissalam. Jemaah rahimakumullah. Itu tidak menangis. Jadi ada dua bayi yang tidak menangis ketika lahir. Kata Nabi, Maryam, yang kedua anaknya Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Jemaah rahimakumullah. Kemudian apabila anak itu ingin selamat dari zina, apalagi zaman sekarang Pak, zina itu di mana-mana dan sangat mudah orang melakukan perbuatan zina sebab banyak perempuan yang menjual dirinya. Jemaah rahimakumullah. Maka peganglah dadanya, kemudian didoakan dengan doa Nabi. Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farja. Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzambahu wa hassin farjahu. Ya Allah, sucikan hatinya, ampuni dosanya, kemudian jaga kemaluannya. Kalau anak perempuan, Allahumma tahhir qalbaha waghfir dzambaha wa hassin farjaha. Hafal enggak? Enggak hafal lagi. Masya Allah. Ya. Baik. Dipegang dadanya. Ini berlaku untuk anak-anak maupun orang dewasa. Ya kan? Jadi ibu-ibu misalnya suami panjenengan selamat dari zina, sebelum berangkat keluar kota atau keluar negeri, dipanggil dulu. Sini Pak, dipegang dadanya, didoakan. Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzambahu wa hassin farjahu. Ya Allah, sucikan hatinya, ampuni dosanya dan jaga kemaluannya. Kalau tidak mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah, susah Bapak Ibu, apalagi zaman sekarang. Jemaah rahimakumullah. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasul, aku ingin berzina, boleh enggak? Jadi sahabat itu macam-macam ya datang Nabi. Ada yang ngaku sudah berzina, Bapak Ibu. Ya, ada yang ngaku sudah berzina. Yang ini, laki-laki ini datang, ya Rasul, aku pengen berzina, boleh enggak? Udah tahu enggak boleh, masih tanya, boleh enggak? Jemaah rahimakumullah. Ya kan, kadang memang ada seseorang itu datang ingin mencari pembenaran, barangkali boleh begitu kan. Padahal dia tahu enggak boleh, Bapak Ibu. Nah, dia tanya ke Rasulullah, ya Rasul, boleh enggak aku berzina? Kata Rasulullah, gimana kalau yang dizinahi itu ibumu, anak perempuanmu, kakak perempuanmu, kemudian adik perempuanmu, kamu rela enggak? Enggak rela ya Rasul. Begitu juga dengan orang lain. Dia tidak rela kalau istrinya dizinahi oleh orang lain. Dia tidak rela kalau ada perempuannya, adik perempuannya atau kakak perempuannya dizinahi oleh orang lain.
Akhirnya sahabat itu pun berjanji, oh kalau begitu aku tidak akan berzina lagi. Sama Nabi didoakan untuk menguatkan janjinya itu. Sama Nabi didoakan, Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzambahu wa hassin farjahu. Ya Allah, sucikan hati orang ini, ampuni dosanya dan jaga kemaluannya. Setelah itu kata para sahabat, dia tidak pernah melakukan perbuatan yang haram lagi. Jamaah rahimakumullah, berkah doa Nabi. Maka kalau kita ingin selamat dari perzinahan dan anak keturunan kita juga, Bapak Ibu, baca doa tadi. Kalau banyak anaknya, Allahumma tahhir qulubahum waghfir dzunubahum wa hassin furujahum. Ya. Kalau anaknya dua bagaimana? Allahumma tahhir qalbahuma waghfir dzambahuma wa hassin farjahuma. Bapak Ibu. Baik. Jadi dari awal kita sudah berusaha menjauhkan anak kita dari syaitan. Jamaah rahimakumullah. Jadi cara memerangi syaitan itu beda dengan memerangi manusia. Perangilah syaitan itu dengan zikir, kemudian banyak berlindung kepada Allah SWT. Ketika ada lintasan yang buruk masuk dalam pikiran kita, maka segera menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. Yang ketiga ada jihadul kufar. Jihad melawan orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Jadi etika dalam Islam itu adalah dalam jihad ya. Kita tidak Islam Muslim tidak boleh memerangi orang kafir kecuali orang kafir itu yang memulai peperangan terlebih dahulu. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang keempat jihadul munafikin, jihad memerangi orang munafik. Ini beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir harus diperangi, Bapak Ibu, ya. Sedangkan orang munafik ini tidak boleh diperangi. Tetapi dipahami ciri-ciri mereka, berhati-hati berkawan dengan mereka. Karena mereka secara penampilan sama seperti orang muslim, jamaah rahimakumullah. Apalagi di zaman itu. Bapak Ibu. Zaman itu secara pakaian hampir tidak ada perbedaan antara muslim dengan non muslim, Pak. Karena semua pakai gamis. Semua pakai serban di kepala, Bapak Ibu. Ya, dan hampir mereka juga berjenggot, jamaah rahimakumullah, walaupun non muslim. Jadi secara penampilan itu tidak bisa dibedakan. Beda dengan di sini kan. Di sini ini penampilan secara penampilan mungkin bisa dibedakan. Oh, kalau pakai baju koko, insya Allah muslim. Kalau pakai kopiah, insya Allah muslim, Bapak Ibu. Ya kan? Kemudian bisa dibedakan juga dari dari wajahnya, jemaah rahimakumullah. Tapi saat itu susah membedakan secara pakaian. Ya, apalagi mereka mengaku sebagai seorang muslim. Ya, ketika ketemu dengan orang muslim mereka nyebut salam, assalamualaikum. Ya, orang-orang munafik itu. Makanya antara orang kafir dengan orang munafik yang paling dibenci oleh Allah adalah orang munafik. Ketika Allah bercerita 3 golongan di surah Al-Baqarah, orang beriman, orang kafir, orang munafik. Itu ayat yang paling banyak adalah tentang orang munafik. Ya, dari ayat 8 sampai ayat yang ke-20 jemaah rahimakumullah. Allah sebut tentang munafik, menunjukkan bahwa Allah sangat benci kepada mereka. Karena mereka punya dua wajah, Islam, ada wajah kafir. Mereka tampakkan wajah Islam, tapi di sisi lain mereka menampakkan wajah kafir ketika bertemu dengan orang-orang kafir. Apa yang dicari oleh mereka orang munafik ini? Peluang, Bapak Ibu. Mereka tidak mencari kebenaran, mereka tidak mencari pahala. Yang mereka cari adalah peluang. Di mana ada peluang, mereka akan masuk ke situ dan mereka akan mengaku sebagai kelompok itu. Jamaah rahimakumullah. Nah, di zaman Nabi yang paling banyak adalah peluang harta sama peluang jabatan, jamaah rahimakumullah. Ya, Bapak Ibu. Makanya memerangi mereka itu beda caranya, yaitu dengan memahami karakter orang-orang munafik. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah sudah menyebutkan beberapa sifat-sifat munafik. Bahkan Allah buatkan satu surat khusus yang berbicara orang munafik, yaitu surah Al-Munafikun. Sunnah dibaca pada hari Jumat. Kenapa Nabi baca surah itu hari Jumat saat banyak orang berkumpul? Karena saat itu juga ada orang-orang munafik, Bapak Ibu, yang ikut sholat Jumat. Tapi biasanya mereka kalau sholat Jumat itu datangnya telat, jemaah rahimakumullah. Ya.
Baik. Kemudian yang kelima, jihadul fasikin, jihad memerangi orang fasik. Orang fasik adalah orang-orang muslim, orang muslim tapi dia melakukan dosa besar seperti zina, mencuri, minum khamar, membunuh. Maka cara memerangi mereka dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, Bapak Ibu. Ya, oke. Ini tidak saya bahas ya. Tahapan-tahapan perintah jihad. Ya. Jadi ketika di Mekah Nabi belum diperintahkan jihad oleh Allah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka pada tahapan ini diwajibkan berjihad melawan orang-orang yang ingin memerangi Islam. Baik. Hukum jihad, Bapak Ibu, ada yang fardu kifayah, ada fardu ain, ada yang haram. Fardu kifayah jika sebagian umat telah melaksanakannya dengan baik dan sempurna, maka sebagian yang lain terbebas dari kewajiban tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, bisa fardu ain jika sudah memasuki medan perang. Ya, kalau sudah di medan perang nggak boleh lari. Nah, karena saat itu kewajiban jihad menjadi fardu ain. Yang kedua, jika musuh sudah datang ke wilayahnya, maka jihad menjadi fardu ain bagi seluruh penduduk wilayah tersebut. Yang ketiga, jika pemimpin memerintahkan muslim yang mukallaf untuk berperang. Jadi kalau pemimpin menunjuk, maka yang ditunjuk itu dia punya hukum fardu ain untuk berjihad. Kemudian yang ketiga, hukumnya haram. Jihad bisa haram hukumnya jika tidak mendapatkan izin dari pemimpin atau orang tua atau orang yang dihutangi. Ya, Pak. Jadi harus dapat izin dari tiga ini. Pemimpin, yang kedua orang tua, yang ketiga orang yang dihutangi. Hutang ke bank. Nggak tahu saya itu, Pak. Dulu nggak ada bank, Pak. Ya. Ya minta izin dulu mungkin ya, bilang saya mau perang. Tapi kan bank nggak seperti bank itu punya minta jaminan pasti kan. Jadi kalaupun kita mati itu ya di peperangan, rumahnya disita. Baik ya. Oke, jadi harus ada izin dari orang yang dihutangi, jemaah rahimakumullah. Kalau orang yang menghutangi tidak mengizinkan, tidak boleh dia berangkat perang, haram hukumnya. Kemudian ini ketentuan jihad perang dalam Islam ya. Saya bacakan aja, habis ini kita masuk perang Badar. Cara dan tujuannya harus jelas dan mulia. Ya kan? Tujuannya harus mulia, itu namanya jihad. Kalau tujuannya tidak mulia, hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan suatu kelompok, bukan kepentingan agama, kepentingan negara, maka tidak bisa disebut dengan jihad. Jamaah rahimakumullah. Yang sana takbir, yang sini juga takbir, apa jihad itu? Yang sana takbir Allahu Akbar, yang sini juga takbir Allahu Akbar. Yang sebelah kanan Sami Allahu liman hamidah. Baik. Nah, takbir itu bukan jihad biasanya, karena sesama muslim Bapak Ibu. Ya, seperti peperangan terjadi antara sahabat kan, sahabat Ali, sahabat Muawiyah. Itu mereka tidak menamakan itu jihad, itu konflik. Jamaah rahimakumullah, ya, konflik antar sesama umat Islam. Jadi tujuan jihad itu harus mulia, bukan ingin mendapatkan suatu kekuasaan, ya. Kemudian yang kedua, hanya diperbolehkan dengan pasukan yang memerangi, bukan penduduk sipil. Jadi tidak boleh membunuh anak-anak, perempuan, orang tua, ya kan? Hanya boleh bertempur dengan pasukan perang dari kalangan musuh, Bapak Ibu. Yang ketiga, perang harus dihentikan bila pihak lawan telah menyerah dan memilih damai. Jamaah rahimakumullah. Ya. Yang keempat, melindungi tawanan perang dan memperlakukannya secara manusiawi. Yang kelima, memelihara lingkungan. Tidak boleh membunuh binatang, membakar pohon, merusak tanaman, mencemari air, sumur, dan merusak rumah atau bangunan, Bapak Ibu. Yang keenam, menjaga hak kebebasan beragama para agamawan dan pendeta dengan tidak melukai mereka. Ini etika jihad perang dalam Islam. Syarat mengikuti perang dalam Islam, satu, memiliki harta. Ya, makanya ketika ada perang di zaman Nabi itu yang banyak ikut orang Ansor.
Karena orang Ansor adalah orang yang banyak hartanya dibandingkan orang Muhajirin. Yang kedua cukup umur. Ada seorang anak datang ke Rasulullah, umurnya masih 12 tahun. Ditanya oleh Nabi, karena umurnya masih muda, sama Nabi dikeluarkan dari barisan perang. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki orang tua yang wajib diberikan khidmah. Yang keempat, tidak memiliki tanggung jawab hutang. Yang kelima, memiliki kondisi fisik yang sehat. Yang keenam, tidak menemani perjalanan haji istrinya. Bapak Ibu, kalau istrinya mau berangkat haji, ya kan, sedangkan dia tidak ada mahramnya, maka dia wajib menemani istrinya dan dia tidak boleh jihad. Nah, ini syarat mengikuti perang dalam Islam. Kenapa ada jihad dalam Islam itu, Bapak Ibu? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk menunjukkan keberanian. Ya, dan supaya umat Islam ini tidak diinjak-injak. Kalau umat Islam ini takut, menyerah, lemah, umat Islam ini akan diinjak-injak oleh orang kafir. Jamaah rahimakumullah. Ya, baik. Kemudian sekarang kita masuk perang Badar. Ya. Perang Badar ini butuh beberapa kali pertemuan karena panjang sekali pembahasannya, Bapak Ibu. Mungkin pagi hari ini kita bahas sebagian saja. Perang Badar ini perang pertama dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Kenapa disebut dengan perang Badar? Karena Badar itu nama sumur yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Sumur tersebut digali oleh seorang yang bernama Badar dari kabilah Ghifar. Ya. Karena peperangan tersebut terjadi di area Badar, maka dinamai perang Badar. Jamaah rahimakumullah. Ya. Karena orang Arab dulu kan tidak punya penanggalan, tidak punya kalender, Bapak Ibu. Maka semua peristiwa itu dikaitkan dengan tempat. Jamaah rahimakumullah. Ya kan? Supaya mudah mengingatnya. Kapan kamu pergi? Oh, kira-kira 1 tahun setelah perang Badar, begitu kan. Jadi mereka menandainya dengan nama suatu kejadian. Jamaah rahimakumullah. Perang Badar disebut juga dengan Badar Al-Kubra atau Badar Qital atau Yaumul Furqan. Yaumul Furqan Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal. Wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Kami turunkan Al-Quran itu kepada hamba kami. Allah menyebut hamba di sini ya dalam penurunan Al-Quran, yang dimaksud Nabi Muhammad, karena memang puncak kemuliaan manusia itu ketika dia menjadi hamba Allah, bukan ketika dia ustadz, kiai, banyak ilmunya, pemimpin, tokoh, bukan, Bapak Ibu. Semua itu nggak ada nilainya kalau dia tidak menghamba kepada Allah SWT. Kata sahabat Ali, cukuplah bagiku kemuliaan ketika aku menjadi hamba Allah, dan cukuplah kebanggaan bagiku ketika Allah menjadi Tuhanku. Makanya Allah sering menyebut Nabi sebagai hamba dalam momen-momen yang penting. Di antaranya ketika berbicara turunnya wahyu. Allah mengatakan, kami turunkan kepada Muhammad hamba kami Al-Quran pada hari Furqan, hari pembeda. Apa itu hari Furqan? Yaumal taqal jam'an, hari di mana bertemunya dua pasukan besar, pasukan kafir dan pasukan muslim, maksudnya perang Badar. Sehingga dari ayat ini ulama kemudian banyak mengatakan bahwa Al-Quran pertama kali turun kepada Nabi Muhammad itu pada malam 17 Ramadan, karena perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Jamaah rahimakumullah. Ya. Baik, Bapak Ibu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi perang Badar juga disebut dengan Yaumul Furqan, hari pembeda, mana yang hak dan mana yang batil. Allah menangkan yang hak dan Allah kalahkan yang batil. Latar belakang terjadinya perang Badar. Ya. Jadi perang ini tidak ujuk-ujuk perang begitu, Bapak Ibu. Ada latar belakangnya. Nah, latar belakangnya berawal dari pencegatan terhadap kafilah dagang Quraisy. Saat Rasulullah mendengar ada kafilah dagang Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harb dengan 40 pengawal bergerak dari Syam menuju Mekah. Orang Arab biasa musim panas berdagang ke negeri Syam. Nah,
Itu sumber penghasilan mereka, Bapak Ibu, ya. Membawa harta orang-orang Quraisy, beliau segera mengajak kaum muslimin untuk mencegatnya. Rasulullah SAW bersabda, ini ada kelompok dagang Quraisy yang membawa harta-harta kaum Quraisy, cegatlah mereka, semoga Allah memberikannya kepada kalian. Boleh nggak mencegat dagang orang kafir itu? Hah? Ada orang kafir bawa dagangan dicegat. Nah, kalau Nabi dan kaum muslimin saat itu boleh. Kenapa? Karena mereka orang-orang kafir Mekah telah merampas harta kaum muslimin. Dan mereka mengambil harta kaum muslimin, Bapak Ibu. Ya, sebelum kaum muslimin hijrah ke Madinah. Ya. Seperti sahabat Suhaib Ar-Rumi, itu kan sahabat yang sangat kaya, jemaah rahimakumullah. Tapi ketika hijrah ke Madinah tidak boleh membawa harta sepeser pun. Ada lagi sahabat Abdurrahman bin Auf. Jadi semua rumah orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah itu ditinggal, ontanya ditinggal, semua hartanya ditinggal. Mereka hanya boleh membawa pakaian ke Madinah. Itulah alasan Nabi SAW mengajak orang-orang Muslim untuk mencegat kafilah dagang orang-orang Quraisy. Jemaah, jangan salah memahami hadis ini. Ada sebagian orang mengatakan ini dalil bahwa hartanya non muslim itu halal bagi orang muslim. Akhirnya semua harta orang non muslim itu diambil. Saya masih ingat dulu ada santri itu salah mendengar penyampaian dari ustadz. Jadi dulu di pondok saya di Kalimantan, Bapak Ibu, itu kalau Jumat sholatnya di luar. Ya, karena di pondok waktu itu adanya musola, jemaah rahimakumullah. Ya, sholat Jumat di luar. Jadi kalau udah ada Jumat itu, teman-teman senang karena seperti burung keluar dari sangkarnya. Wah, tuh senang Bapak Ibu. Nah, itu masuklah ke mana? Ke Alfa gitu kan, ke toko-toko gitu. Nah, ada santri itu yang salah memahami hadis ini, jemaah rahimakumullah, atau kisah ini. Ya. Jadi di toko itu ngambil tapi nggak bayar. Ditanya, ya ini kan tokonya non muslim, bukankah harta non muslim itu halal bagi orang muslim? Ya, kemarin kan kita udah dengar cerita dari guru bahwa Nabi mencegat kafilah dagang orang-orang Quraisy. Itu artinya hartanya mereka itu halal bagi orang muslim. Itu karena baca sejarahnya setengah-setengah. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi halal bagi Nabi dan kaum muslimin karena mereka pernah merampas harta kaum muslimin. Ini dalil bahwa keburukan boleh dibalas juga dengan keburukan yang setimpal. Jemaah rahimakumullah. Dalam suatu riwayat Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, saat kami berada di Madinah, Rasulullah SAW bersabda, aku diberitahu tentang kedatangan kelompok dagang pimpinan Abu Sufyan. Maksudnya aku diberitahu oleh Allah, kata Nabi, setujukah kalian kalau kita keluar mencegat kelompok dagang ini? Ya, semoga Allah memberikannya kepada kita. Semoga Allah memberikan barang dagangan onta-onta milik mereka itu kepada kita. Kata sahabat, iya wahai Rasulullah. Lalu Nabi keluar dan kami pun ikut keluar bersama beliau, kata para sahabat, Bapak Ibu. Jadi awal mula perang Badar itu niat keluarnya bukan untuk perang, tapi untuk apa? Mencegat, jemaah rahimakumullah. Ya, ini keluar tanpa niat berperang. Rasulullah tidak memobilisasi seluruh sahabat yang ada di Madinah karena beliau tidak menyangka akan berhadapan dengan pasukan kafir Quraisy, ini bidan perang, Bapak Ibu. Beliau hanya menyuruh mereka yang memiliki tunggangan untuk ikut serta, dan beliau tidak mencela para sahabat yang tidak ikut karena ini bukan perang, hanya mencegat, jemaah rahimakumullah. Jumlah para sahabat yang mengiringi Rasulullah saat itu adalah 313. Dengan rincian 230-an kaum Ansar dan sisanya kaum Muhajirin. Jadi lebih banyak orang-orang Ansar. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, karena orang Ansar ini lebih banyak hartanya, Bapak Ibu. Sedangkan orang-orang Muhajirin, mereka sudah banyak kehilangan harta mereka, sehingga ketika mereka hijrah ke Madinah, mereka masih berstatus sebagai orang miskin. Jemaah rahimakumullah. Ya, dulu perang itu biaya masing-masing, Bapak Ibu. Tidak ditanggung oleh negara. Ya, biaya masing-masing, jemaah rahimakumullah. Baik. Kemudian selain itu, kata para ulama,
orang Muhajirin juga nggak begitu tertarik. Ya. Dan beberapa sahabat juga tidak banyak tertarik untuk ikut karena tidak perang. Ini hanya mencegat saja. Kalau mereka disuruh berperang, namanya orang Arab disuruh berperang itu semangat Bapak Ibu. Walaupun dia bukan orang Muslim, jamaah rahimakumullah. Karena memang orang Arab itu suka berperang, jamaah rahimakumullah. Kemudian saat tiba di Rauha, Rasulullah SAW menyuruh Abu Lubabah untuk kembali ke Madinah dan mengganti posisi beliau sebagai pemimpin yang sebelumnya Rasulullah mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum untuk menggantikan beliau sebagai imam sholat. Jadi ada pemimpin imam sholat, ada pemimpin Madinah. Saat itu pemimpin Madinah sementara digantikan kepada Abu Lubabah. Ya. Nah, pemimpin itu sunnah untuk memimpin sholat, sehingga Abu Lubabah ini selain menggantikan Nabi sebagai pemimpin Madinah sementara waktu, beliau juga menggantikan Abdullah bin Ummi Maktum sebagai imam sholat, Bapak Ibu. Ya, sunnahnya yang menjadi imam itu adalah pemimpin, agar lebih takut jamaahnya, Bapak Ibu. Istawu wastaqimu, luruskan dan rapatkan shaf kalian. Takut orang pada meluruskan dan merapatkan, Bapak Ibu. Tapi kalau imamnya kecil, jamaah rahimakumullah, ya kan, lalu bilang lurus rapatkan shaf, orang nggak takut. Loh, imamnya kecil, bukan pemimpin lagi. Tapi kalau imamnya pemimpin, Bapak Ibu, ya kan, pemimpin lembaga atau pemimpin daerah misalnya, orang-orang akan takut. Apalagi ditanya, mana si fulan, asyahidul fulan, asyahidal fulan, mana si fulan kok tidak datang? Kalau enggak, saya coret bantuannya nanti. Insya Allah semua datang sholat berjamaah, Bapak Ibu, subhanallah. Baik, jadi intinya Nabi keluar bukan untuk perang. Keluar beliau hanya untuk mencegat. Berita pencegatan sampai kepada Abu Sufyan. Ketika berita tentang rencana pencegatan kaum muslimin ini sampai ke telinga Abu Sufyan, dia segera mengirim utusan ke Mekah untuk meminta bantuan. Jemaah rahimakumullah. Setibanya di Mekah, ia berteriak. Jadi utusannya ini berteriak, meminta bantuan sembari mengatakan harta benda kaum Quraisy yang terancam dirampas oleh kaum muslimin. Jadi belum dirampas tapi sudah bilang dirampas, jemaah rahimakumullah. Ya, supaya orang segera datang untuk memberikan bantuan, jemaah rahimakumullah. Ya, Bapak Ibu. Akhirnya sontak kaum Quraisy keluar dengan membawa senjata, siap berhadapan dengan kaum muslimin. Tidak ada seorang pun pembesar Quraisy yang absen dari pertempuran ini, kecuali satu orang yang tidak datang saat itu, yang tidak ikut, Abu Lahab. Semua tokoh-tokoh ikut, Bapak Ibu, termasuk juga Abu Jahal. Memang mereka ini mencari momen untuk punya alasan memerangi kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Dan momen, menurut mereka ini momen kaum muslimin cari gara-gara ini. Akhirnya semua tokoh keluar, jemaah rahimakumullah, termasuk juga Abu Jahal. Dia menyuruh Al-As bin Hisham untuk menggantikannya. Karena Abu Lahab tidak bisa ikut, maka dia menyuruh anaknya untuk menggantikannya. Al-As bin Hisham ini bukan anaknya, tetapi budaknya, Bapak Ibu, untuk menggantikannya. Jemaah rahimakumullah. Tidak ada satu keluarga pun yang tidak ikut kecuali Bani Adi. Jumlah mereka sekitar 1000 orang. Enggak tanggung-tanggung ya. Nabi tadi berangkat bawa berapa? 300 orang, Bapak Ibu, 313. Sedangkan kaum kafir Quraisy membawa pasukan 1000 orang. Subhanallah, Bapak Ibu. Ya. Dan mereka berangkat memang niatnya untuk apa? Perang. Sedangkan kaum muslimin hanya untuk mencegat. Jadi secara mental mereka sudah siap dari awal. Kaum muslimin tidak siap dari awal secara mental karena mereka berangkat bukan untuk perang. Tapi bagaimana nanti kaum muslimin yang ikut Nabi itu tiba-tiba mereka tetap ikut bersama Nabi untuk memerangi mereka. Jemaah rahimakumullah, ya. Abu Sufyan berhasil lolos dari pencegatan. Setelah 1000 orang kafir Quraisy itu berangkat untuk membantu kafilah dagang Abu Sufyan, Bapak Ibu, ternyata Abu Sufyan ini tidak duduk menunggu bantuan dari mereka. Abu Sufyan berusaha bagaimana bisa lolos dari pencegatan kaum muslimin, jemaah rahimakumullah.
Dia terus berusaha mencari berita tentang keberadaan kaum muslimin. Setelah mendapatkan kepastian posisi kaum muslimin, dia mengambil jalan lain agar terhindar dari sergapan kaum muslimin, dan ternyata dia berhasil, Bapak Ibu. Kemudian dia mengirim utusan lagi ke pasukan kaum Quraisy yang masih berada di Juhfah guna memberitahukan keselamatannya dan meminta agar mereka mengurungkan niat menyerang kaum muslimin. Jadi utusannya ini sudahlah, nggak usah diserang karena Abu Sufyan dan kafilahnya sudah selamat dari pencegatan. Nah, subhanallah Bapak Ibu. Tapi namanya orang-orang sombong kan, dan merasa bahwa mereka adalah orang yang kuat. Abu Jahal itu bersikeras menyerang kaum muslimin. Jadi Abu Jahal tetap berangkat, Bapak Ibu. Ya. Abu Jahal tetap berangkat karena pemimpin perang pasukan Quraisy saat itu adalah Abu Jahal. Dia tidak memperdulikan seruan Abu Sufyan. Abu Jahal mengatakan, demi Allah, kita tidak akan kembali ke Mekah sebelum sampai ke Badar. Badar ini memang biasa digunakan untuk perang, Pak. Orang Arab itu nggak seperti kita sekarang ya. Orang zaman sekarang kan tahu-tahu ngebom gitu ya. Kalau dulu perang itu janjian, Bapak Ibu. Janjian, ayo kita perang di mana? Di tanah mana? Di tanah lapang biasanya. Yang jauh dari pemukiman, jauh dari penduduk sipil, Bapak Ibu. Yang berperang ya hanya mereka, penduduk sipil tidak ikut-ikut. Jemaah rahimakumullah. Ya. Saat itu tempat yang terkenal yang biasa dibuat untuk medan peperangan oleh orang Arab adalah Badar, ya. Kata Abu Jahal, demi Allah, kita tidak akan kembali ke Mekah sebelum sampai ke Badar. Kita akan tinggal di sana selama 3 hari untuk memotong hewan, memberi makan dan minum khamr sambil menikmati nyanyian para biduan wanita. Jadi mereka orang Arab memang punya kebiasaan begitu. Kalau perang itu bawa khamr, kemudian bawa perempuan. Ya. Jadi sambil menunggu musuh datang, jemaah rahimakumullah, mereka menikmati khamr sambil melihat biduan wanita yang nyanyi dan joget-joget di depan mereka. Karena orang Arab ini sangat suka sama perempuan, Bapak Ibu. Sangat suka sama perempuan. Makanya salah satu nikmat surga itu digambarkan oleh Allah apa? Perempuan, jemaah rahimakumullah. Sangat suka. Mereka timbul semangatnya kalau dipuji-puji sama perempuan. Jenengan, Pak, kalau ingin dapat harga murah di Arab itu, masuk toko, jangan jenengan yang nawar, gak mungkin dikasih, Pak. Jenengan bawa istri jenengan yang cantik itu, atau jemaah teman jenengan yang cantik itu suruh nawar, itu langsung murah harganya, Pak. Bener gak? Bener, Bapak Ibu. Tapi masa gara-gara itu dikorbankan istrinya? Janganlah. Tapi kalau perempuan yang nawar itu beda, Pak. Ya, kalau apalagi perempuan itu cantik gitu kan, Indonesia gitu lagi. Alhamdulillah. Ya, saya pernah masuk ke toko Arab waktu itu, ya. Dulu waktu tahun 2017. Terus Indonesia, saya bilang, saya mantuk-mantuk, naam gitu kan. Sohir katanya. Saya kurang ngajar lah ini. Cuman itu. Jadi hal di momen-momen orang mau beli itu masih sempat bicara yang tidak baik, jemaah rahimakumullah. Katanya sohir gitu kan. Nah, makanya Bapak Ibu, itu kalau perempuan yang nawar itu mesti, tapi tidak semua seperti itu ya. Tidak semua seperti itu, Bapak Ibu. Ya itu hanya yang bejat-bejat saja itu, jemaah rahimakumullah. Ya. Karena mereka memang sangat tidak bisa kalau sudah berhadapan dengan perempuan itu. Orang Arab itu jangan Allah. Mereka akan bangkit semangatnya kalau dipuji sama perempuan, dan mereka akan merasa hina kalau dihina sama perempuan, Bapak Ibu. Ya. Makanya orang Arab itu kalau perang pada zaman dahulu, Bapak Ibu, itu seringkali bawa perempuan. Untuk apa? Untuk memuji orang-orang supaya semangat berperang. Dan apabila ada yang melarikan diri, mereka akan dihina habis-habisan oleh para perempuan, dan itu akan membuat mereka sangat terhina, Bapak Ibu. Ya, dihina perempuan dengan dihina laki-laki menurut mereka lebih rendah dihina perempuan. Jemaah rahimakumullah. Ya.
baik. Kemudian orang-orang Arab akan mendengar ekspedisi dan perkumpulan kita ini, sehingga mereka akan tetap segan kepada kita selama-lamanya. Jadi Abu Jahal tetap berangkat, ya bersikeras walaupun kafilah dagangnya Abu Sufyan itu selama dari pencegatan. Tujuan utamanya untuk menunjukkan kehebatannya, ya untuk menunjukkan kekuatannya. Seandainya Muhammad dan kawan-kawannya itu tidak menyerang kita nggak apa-apa. Duduk santai-santai di Badar menunjukkan bahwa kita ini disegani, kita ini ditakuti, kata Abu Jahal. Ya ma'akumullah. Dia pun melanjutkan perjalanan sampai ke dekat Badar, Bapak Ibu. Baik. Nah, kemudian bagaimana keadaan Rasulullah dan kaum muslimin? Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Ya, jadi setelah beliau mendengar bahwa ada pasukan besar dari Mekah yang datang untuk menyerang kaum muslimin, maka Rasulullah SAW saat itu mengumpulkan sahabatnya yang berjumlah 313. Jemaah rahimakumullah. Ya. Untuk mengambil keputusan antara melanjutkan perjalanan dan bertempur atau kembali ke Madinah. Ya. Kenapa masih bermusyawarah? Karena Nabi SAW mengajak mereka bukan untuk perang, namun untuk apa? Mencegat, Bapak Ibu. Ya, sehingga Nabi tidak mewajibkan mereka. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan, jemaah Rasulullah, Rasulullah berkata, kalau kalian ingin pulang ke Madinah silakan, nggak apa-apa, karena kalian berangkat bukan untuk perang. Tapi kalau kalian ikut bersama aku untuk memerangi mereka, insya Allah Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Jemaah rahimakumullah. Ya, ini dalil bahwa dalam peperangan itu tidak ada paksaan, Bapak Ibu. Apalagi kondisinya seperti ini, jemaah rahimakumullah. Bisa memilih antara berangkat atau pulang karena musuh belum ada di hadapan. Jemaah rahimakumullah ya. Dan ini juga dalil bahwa Nabi itu pemimpin yang bijak, yang lebih mengutamakan musyawarah daripada egoismenya. Jemaah rahimakumullah. Bahkan dalam perang Uhud, Bapak Ibu, Nabi itu punya pendapat untuk menunggu musuh di dalam kota Madinah. Tapi karena pendapat para sahabat itu banyak memilih untuk menunggu musuh di luar kota Madinah, akhirnya Nabi meninggalkan pendapatnya dan ikut pendapat mayoritas. Ya, subhanallah. Karena hasil musyawarah itu kalau bermanfaat dirasakan bersama-sama. Kalau ternyata menimbulkan mudarat, ya ditanggung bersama-sama, jemaah rahimakumullah. Baik, kemudian pendapat pertama setelah Nabi bermusyawarah, ya kita pulang atau maju terus bertempur melawan mereka. Pendapat pertama berasal dari pemimpin kaum muhajirin yang menyatakan kesiapan mereka untuk bertempur dan tidak akan membiarkan Rasulullah bertempur seorang diri. Kemudian disusul oleh kaum Ansor yang diwakili oleh Sa'ad bin Mu'adz yang juga menyatakan kesetiaannya. Jemaah rahimakumullah. Bahkan ada di antara mereka yang berkata, ya Rasulullah, kami tidak mungkin mengatakan seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhan engkau perang melawan mereka. Kami duduk di sini aja. Kami nggak mungkin berkata seperti itu. Kami akan mengatakan, pergilah engkau dan kami ikut bersama engkau ya Rasulullah. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan kesetiaannya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ada pula di antara mereka, ya Rasulullah, seandainya kami disuruh oleh engkau untuk mencebur ke dalam lautan, maka kami pun akan menceburkan diri ke dalam lautan. Seandainya engkau menyuruh kami untuk masuk ke dalam api, kami akan masuk ke dalam api. Apalagi hanya urusan ini ya Rasul. Kalau engkau menghendaki kami ikut bersama engkau memerangi mereka, kami akan ikut. Jemaah rahimakumullah. Ya. Pertanyaannya, kenapa Nabi tidak mengutus orang datang ke Madinah minta bantuan? Tidak bisa, Bapak Ibu. Ini sudah darurat. Musuh sudah semakin dekat, jemaah rahimakumullah. Kalau harus menunggu mereka, persiapan perang ini tidak semudah itu. Menyiapkan pasukan, harus minta izin ke orang tua, kemudian dan seterusnya, banyak hal yang perlu dipersiapkan, sehingga tidak memungkinkan untuk apa?
untuk mengirim utusan meminta bantuan. Apalagi dulu tidak ada handphone kan. Kalau ada handphone kan harus ditelepon. Halo, masuk semua ke sini karena sini ada darurat, ada musuh yang menyerang. Dulu tidak ada handphone, jemaah rahimakumullah. Ya. Baik. Kemudian Rasulullah merasa gembira mendengar ucapan para sahabatnya. Beliau berkata, "Berangkatlah kalian dan berbahagialah, karena sesungguhnya Allah telah menjanjikanku salah satu dari kedua rombongan tersebut." Kalau kita nggak dapat kafilahnya Abu Sufyan, berarti kita akan menang melawan kafilahnya Abu Jahal. Karena Allah menjanjikan salah satu di antara keduanya. Demi Allah, seakan-akan aku melihat tempat-tempat tewasnya mereka sekarang. Jadi Nabi langsung ngasih motivasi seperti itu. Ini bukan dongeng Bapak Ibu, tapi memang benaran supaya para sahabat semakin yakin, mereka tidak takut berangkat perang. Nabi mengatakan apa? Aku diperlihatkan oleh Allah tempat tewasnya mereka. Bahkan ketika perang Badar, besoknya perang, satu hari sebelumnya Nabi berkata kepada para sahabatnya, ini tempatnya matinya Abu Jahal, ini tempat matinya Al-Haris, ini tempat matinya si Fulan, ditunjuk oleh Nabi SAW untuk membangkitkan apa itu? Semangat, keyakinan, optimisme Bapak Ibu. Pemimpin harus begitu. Jangan jadi pemimpin yang cemen. Aduh, gimana menang nggak kita ya? Soalnya musuhnya banyak ini. Jadi ketakutan pemimpin itu akan mempengaruhi ketakutan apa? Pasukannya, anak buahnya. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Jadi kalau pimpinan cabang misalnya Pak Sas takut, kita pun juga akan takut. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Kalau beliau tidak yakin, kita juga tidak akan yakin Bapak Ibu. Jadi pemimpin itu harus punya jiwa yang pemberani, yang kuat dan bisa membangunkan optimisme dan keyakinan pasukannya. Jemaah rahimakumullah. Bapak Ibu. Ya. Makanya pemimpin itu mempengaruhi bawahannya, tidak hanya mempengaruhi ucapannya tetapi juga mempengaruhi kondisi batinnya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Karena Nabi saat itu yakin, maka sahabat pun juga ikut yakin. Ya. Orang tua kalau punya keyakinan yang kuat, biasanya keyakinan itu menular kepada anaknya. Tapi kalau orang tua yang penakut, biasanya anaknya juga akan jadi penakut Bapak Ibu. Ya. Baik, perjalanan menuju ke Badar. Akhirnya setelah diputuskan, semua para sahabat bersedia untuk apa? Ikut perang bersama Nabi melawan orang kafir Mekah. Jemaah rahimakumullah. Nah, saat itu Rasulullah SAW mengatur pasukan. Rasulullah berangkat dengan para pasukannya menuju Badar. Dalam perjalanan, Nabi bersama Abu Bakar melakukan upaya pencarian informasi mengenai pasukan kafir. Rasulullah bertemu dengan seorang yang sudah tua, lalu ditanyai tentang pasukan Quraisy. Ternyata orang tua itu enggan menjawab bila Nabi tidak menyampaikan identitasnya, Bapak Ibu. Nabi berkata, jika engkau menyampaikan kepada kami apa yang kami tanyakan, maka kami akan menyampaikan kepadamu identitas kami. Orang tua itu pun menginformasikan tentang posisi kaum Quraisy. Jadi orang tua dulu itu kan feelingnya kuat biasanya Bapak Ibu. Ya, kata orang tua itu kalau mereka berangkat hari Senin, berarti posisi mereka sekarang di sini. Kata orang tua itu. Kalau mereka berangkatnya pagi, berarti kira-kira sekarang mereka di sini. Jadi disebutkan tempatnya sama orang tua itu, jemaah rahimakumullah. Tapi orang tua itu minta syarat, kami akan sebutkan tempatnya di mana mereka berada sekarang, asalkan kamu setelah ini menyebutkan dari mana kamu berasal. Baiklah, kata Nabi. Akhirnya orang tua itu pun menyampaikan. Setelah itu Nabi mau pergi, Bapak Ibu. Tapi orang tua itu mengatakan, wahai fulan, kamu belum menepati janjimu, kamu belum menjawab pertanyaanku, dari mana kamu berasal? Kemudian Nabi menjawab, ini jawabannya. Nahnu mimma'in, kami dari air. Kami dari air. Langsung Nabi pergi dan para sahabatnya. Orang tua itu pun bingung, dari air. Akhirnya dia mikir, di mana ya? Kok dia nyebut dari air begitu? Akhirnya dia mengira bahwa itu adalah
dari Irak, Bapak Ibu. Dari Irak, karena di Irak itu ada air yang keramat. Oh, mungkin orang itu dari Irak, kata si laki-laki tua itu. Padahal maksud Nabi dari mana? Dari air, karena semua manusia itu tercipta dari air. Jadi Nabi tidak menunjuk alamat, tapi Nabi menunjuk kepada asal mula penciptaan manusia itu semua dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala yang hidup itu dari air, Bapak Ibu. Dari air. Ini namanya kalimat tauriyah. Tauriyah itu kalimat yang membingungkan tapi nggak sampai bohong. Bohong nggak ini, Pak? Nah, tauriyah ini boleh digunakan hanya dalam dua. Satu, dalam peperangan. Yang kedua, untuk kemaslahatan agama. Ya. Boleh menggunakan tauriyah. Tauriyah ini sebenarnya masuk dalam bohong, Bapak Ibu. Karena pertanyaannya seperti itu, tapi jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud. Jemaah rahimakumullah. Ya. Anda tinggal di mana? Dijawab di rumah. Itu kan tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh penanya. Tinggal di mana? Itu berarti bertanya apa? Alamat, Bapak Ibu. Tapi kan orang, Anda tinggal di mana? Di rumah. Baik, ya. Mungkin dia ingin menyamarkan alamatnya, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalimat tauriyah itu tidak boleh digunakan kecuali dalam dua perkara. Ada kemaslahatan agama atau dalam peperangan. Nah, boleh kita menggunakan kalimat tauriyah sebagaimana yang contohkan Nabi SAW dan juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah diajakkan untuk merayakan hari besar kaumnya. Karena tidak boleh, maka Nabi Ibrahim menjawab apa? Inni sakim, saya nggak bisa ikut karena saya sakit. Itu tauriyah juga. Yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim itu bukan sakit fisik, tapi sakit hati, Bapak Ibu. Karena kaumnya diingatkan tidak sadar-sadar, jemaah rahimakumullah, sakit hati. Ini nggak boleh dicontoh, Pak. Kok kemarin jenengan nggak datang ke pengajian PCM gitu? Oh maaf Pak, saya sakit gitu kan. Nah, itu harus ditanya lagi, itu sakit apa? Ya kan? Ya kan? Bisa saja karena sakit hati, Bapak Ibu. Ya, sakit hati. Ya, baik. Allah Ta'ala alam. Jadi tidak boleh tauriyah itu kalau tidak dalam keadaan darurat. Jamaah rahimakumullah. Ya. Gak boleh ada orang bertanya, Anda dari mana? Nahnu mimma'in, kami dari air. Ya. Kemudian Nabi meninggalkan tempat itu sementara orang tua tersebut kebingungan dan bertanya pada diri sendiri, air apakah itu? Apakah air yang berlokasi di Irak? Baik. Ini sudah 1 jam ya? Belum. Belum. Baik. Orang musyrik ingin baik ya, mencari tahu tentang pasukan Quraisy. Jadi Nabi tidak hanya mencari tahu di mana posisi mereka, Bapak Ibu, saat itu, tapi Nabi juga mencari tahu berapa jumlahnya mereka. Ya, supaya Nabi bisa mengatur strategi perang, jemaah rahimakumullah. Lalu Nabi ketemu ada seorang anak muda, itu suruhannya Abu Sufyan, ya. Dia sedang ngambil air, ditangkap oleh para sahabat. Jadi Allah itu punya cara untuk menolong nabinya. Ada saja caranya, Bapak Ibu. Ada anak muda ngambil air, ditangkap oleh para sahabat, dibawa kepada Nabi. Ya Rasul, sepertinya anak muda ini tahu tentang jumlah pasukan kafir Quraisy. Anak muda itu ditanya sama Nabi, berapa jumlah mereka? Dia tidak bisa menjawab, kami tidak tahu. Karena jumlahnya cukup banyak, kata mereka. Kemudian 2 anak muda itu berkata, ditanya oleh Nabi, kira-kira biasanya mereka nyembelih unta berapa? Jadi kalau makan itu nyembelih untanya berapa? Terakhir sih kemarin nyembelih unta 9-10. Jadi 1 kali makan, Bapak Ibu, untuk pasukan itu 10 unta yang disembelih. Akhirnya Nabi berkesimpulan kalau 1 unta itu cukup untuk mungkin 100 orang. Berarti 10 unta 1000 orang, Bapak Ibu. Ya.
Maka Nabi menyimpulkan jumlah mereka ada 1.000 orang. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nabi juga bertanya tentang tokoh-tokoh yang hadir. Sang anak menyebut antara lain Utsbah bin Rabi'ah, Utsbah bin Syaibah, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan beberapa lainnya. Kemudian Nabi berkomentar. Apa kata Nabi? Hadhihi Makkah qad alqat ilaikum bi afladi kabidiha. Ini Mekah telah menyerahkan kepada kalian jantung hatinya. Karena yang diutus adalah tokoh-tokohnya. Yang ikut perang itu tokoh-tokohnya. Kata mereka, habis ini Mekah akan hancur reputasinya, akan lemah karena tokoh-tokoh mereka, jantung-jantung mereka akan mati dalam perang Badar. Subhanallah, Bapak Ibu. Dan apa yang disampaikan Nabi itu benar. Ya, semua tokoh yang ikut perang Badar itu mati, jemaah rahimakumullah, di tangan kaum muslimin. Baik. Ini yang paling terakhir ya. Tadi terakhir, sekarang yang paling terakhir. Orang musyrik ingin bergabung dengan Nabi. Jadi perjalanan menuju Badar, ada seorang yang ingin bergabung dengan Nabi. Ditanya oleh Nabi, apakah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya? Orang itu menjawab, tidak. Lalu Rasulullah bersabda, irji falan asta'ina bi musyrik. Pulanglah kamu, karena kami tidak akan meminta tolong kepada orang musyrik. Jadi akidah itu harus sama, Bapak Ibu, supaya punya tujuan yang sama, punya ikatan yang sama. Kalau perang jemaah melawan orang kafir, tapi akidah orang muslim ada yang berbeda, Bapak Ibu, nah itu tidak akan bisa menyatu. Sedangkan akidahnya sama saja kadang masih berselisih, apalagi akidahnya berbeda, jemaah rahimakumullah. Orang itu terus mengejar dan mendesak Nabi serta ingin bergabung dengan Nabi. Sehingga Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya? Orang itu menjawab, iya. Kemudian Rasulullah mengizinkan orang ini bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Bapak Ibu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini masih ada lanjutannya. Ya, ini masih sepertiganya, Bapak Ibu ya. Mungkin kita perlu 3-4 kali pertemuan untuk membahas perang Badar ini, ya. Karena panjang sekali pembahasannya, jemaah rahimakumullah. Tapi 2 bulan kemudian nanti ada pengajian lagi misalnya. Ini yang materi yang sekarang ini mesti lupa ya. Oh iya katanya. Baik, tidak apa-apa, nanti saya ulang sedikit lalu saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya, Bapak Ibu. Baik, kita buka tanya jawab ya. Silakan, mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan. Monggo, pertanyaannya bebas. Saya bisa jawab. Saya nggak bisa jawab, hutang. Ya, silakan. Kalau kayak polisi perang di Iriannya apa termasuk bisa masuk kategori jihad? Antara polisi yang perang yang itu apa bisa masuk jihad apa enggak? Lawan KKB. Gimana? Baik. Tergantung tujuannya. Kalau tujuannya mulia, masuk jihad. Ya, mulia nggak tujuannya itu? Kalau mulia masuk jihad. Jadi kalau mereka merusak, KKB itu merusak misalnya, atau mengganggu, atau ingin memberontak, Bapak Ibu, ya kan? Nah, maka memerangi mereka itu tujuan yang sangat mulia. Jika dia mati dalam peperangan, dia mati syahid. Jazakumullah. Kita kembalikan kepada syarat-syarat jihad tadi. Di antaranya memiliki tujuan yang mulia. Jemaah rahimakumullah. Tujuan yang mulia. Baik. Ada lagi? Silakan. Dari ibu-ibu, sampun. Baiklah. Ibu-ibu ini kalau ada bapak-bapak susah tanyanya. Tapi kalau nggak ada bapak-bapaknya banyak sekali pertanyaan. Karena yang ditanyakan suaminya. Baiklah. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Alafu minkum, kita tutup dengan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.